Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, kembali lagi di channel aku Hidayah Haryani. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih ke teman-teman. Nah, di video kali ini bisa jadi termasuk video yang mungkin kontroversial sekali ya. Karena di sini kita akan bahas dan sharing terkait udah nungguin ya. Nah, di sini aku juga masih deg-degan sih. Kita bakal sharing tentang perempuan haid boleh puasa. Nah, di mana ada pendapat dan anggapan seperti ini gitu kan. Sangat mainstream sekali kan tentunya. Nah, di sini aku mau kasih tahu ke teman semua bahwa ada sebuah diskusi kemarin aku lihat yang membahas tentang hak-hak kesehatan reproduksi perempuan dalam Al-Quran dan hadis gitu kan. Nah, di situ ada salah satu materi yang mengatakan bahwa kita mengkaji dari segi haidnya terlebih dahulu. Kenapa perempuan haid itu dibolehkan berpuasa padahal sudah ada jelas perintah dan larangannya seperti itu sesuai syariat. Nah, di sini salah satu materinya menjelaskan bahwa dikaji dari segi haidnya bahwa perempuan haid itu dikatakan termasuk orang yang memarit atau orang yang sedang sakit kayak gitu karena dia mengeluarkan darah seperti itu. Jadi karena realitanya kebanyakan perempuan ketika haid itu merasa sakit, ada yang sakit perut, ada yang asam gigitan, ada yang ketika dia haid kakinya sakit atau perutnya dan sebagainya. Itu ia mengkategorikannya orang perempuan yang sedang haid itu menjadi orang yang sakit, termasuk sakit. Namun dalam bahasan selanjutnya pemateri tersebut mengatakan bahwa siklus haid bagi perempuan itu sendiri kan ada waktunya. Nah, dia juga menyebutkan sebuah hadis di mana ini hadisnya sahih. Ada seorang sahabiah yang mengatakan Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa namun tidak untuk mengqadha sholat seperti itu. Nah, jadi kan dalam konteksnya puasa ini bukanlah syaratnya untuk bersuci atau tidak seperti sholat itu kan kita harus bersuci ya. Begitu juga dengan ibadah haji atau tawaf, kita harus dalam benar-benar keadaan suci. Nah, namun di pembahasan itu ia menyebutkan bahwa ini pembahasan yang sangat menarik karena bisa saja perempuan itu boleh puasa, perempuan yang sedang haid gitu dibolehkan. Cuman di sini kan belum tentu boleh, belum tentu dilarang. Nah, tapi di sini maksudnya itu kalau aku ya nangkepnya itu sama seperti halnya orang gila. Orang gila itu boleh berpuasa atau tidak? Tentu saja boleh, karena yang dipermasalahkan ialah kesahannya atau tidak. Jadi orang gila itu ketika berpuasa ya tidak sah karena dia sedang gila seperti itu. Sama seperti halnya wanita ataupun perempuan yang sedang haid. Ia boleh berpuasa namun tidak sah. Nah, kalau aku nangkepnya seperti itu dari apa yang disampaikan materi. Nah, berangkat dari sinilah banyak respon-respon tentang perempuan haid itu boleh puasa atau tidak. Nah, di sini aku baca beberapa artikel. Nah, di sini banyak mengatakan bahwa na'udzubillah min zalik, kalau perempuan itu terlahir kodratnya sebagai orang yang berpenyakitan. Karena tidak semua wanita itu bisa dipukul rata yang sedang haid merasakan sakit. Nah, contohnya saja di bulan ini kemarin aku juga baru selesai haid, aku tidak merasakan sakit. Tapi di bulan-bulan sebelumnya, bahkan ketika masih duduk di kursi aliyah itu bahkan hampir mau pingsan karena sakitnya haid itu sendiri. Namun di sini tidak dipukul rata oleh semua perempuan yang sedang haid. Ketika di bulan Ramadan, perempuan yang sedang haid atau perempuan yang sedang nifas atau perempuan yang notabene secara kodrati itu menghalangi seseorang untuk beribadah. Nah, contohnya saja kan seperti orang yang sedang melahirkan atau sedang menyusui itu diberi rukhsah ataupun keringanan untuk tidak berpuasa seperti itu. Tapi bedanya kalau sholat tetap dilaksanakan. Namun di sini kan memang banyak sekali kayak mungkin rasa kecewa bagi perempuan yang ingin
memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan ini. Jadi itu muncullah sebuah argumentasi, muncullah sebuah isu ataupun secara akademis itu memang ada pembahasannya, tapi wallahu a'lam saya masih tapi di sini memang menariknya isu-isu itu bisa diangkat, bisa kita bahas, bisa kita ulas seperti itu. Enggak sih sebenarnya perempuan itu puasa, tetap puasa meskipun dalam keadaan haid, tapi yang dipertanyakan sah tidaknya seperti itu. Walaupun dia puasa tetap harus mengkodok di bulan lainnya, harus menggantinya. Nah, karena di sini yang disetujui hukum itu sah tidaknya, seperti syarat sahnya haji. Ketika kita tidak dalam keadaan suci, maka haji kita tidak sah, seperti itu juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa membuka pikiran dan wawasan teman-teman sekalian, khususnya perempuan. Gimana dengan puasamu, gitu kan? Gimana dengan ibadahmu ketika kamu sedang tidak dalam keadaan haid, gitu. Nah, apakah ibadah itu hanya berkutat kepada sholat, puasa, dan sebagainya, atau hal-hal yang sifatnya anjuran sangat perintahnya wajib seperti itu? Kan kita juga disunahkan, bukan disunahkan juga, tapi banyak anjuran dan amalan ataupun ibadah lainnya selain puasa dan sholat. Nah, untuk itu kalau aku sih lebih masih tetap pada pendirian bahwa puasanya orang yang haid, bahwa perempuan yang sedang haid tidak boleh puasa, seperti itu. Namun kalau untuk beda lagi halnya nanti di baca Al-Quran, nanti akan kita bahas di sesi selanjutnya. Dan di situ banyak kan amalan yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang haid, seperti berzikir, terus berzikir. Bahkan ada satu pendapat yang mengatakan bahwa ibadah yang sudah dilakukan atau sudah konsisten dilakukan oleh seorang perempuan itu sebelum dia haid, maka pahalanya akan terus mengalir ketika ia sedang haid. Misalnya ketika kamu menjaga wudhu, nah meskipun kamu gak sholat, gak baca Al-Quran, ataupun tidak puasa, tapi kamu tetap menjaga wudhu, maka pahalanya akan terus tetap mengalir seperti itu. Nah, jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan risau mengenai pahala ataupun tentang ibadah yang akan kita lakukan. Nah, dengan berbanyak zikir saja insya Allah itu sudah cukup untuk kita wanita haid, mengganti kita untuk ibadah wajibnya kita seperti itu. Kalau alam bisawab, terima kasih yang sudah nonton. Di sini aku hanya sharing ke teman-teman apa yang bisa aku sharingkan. Semoga nanti bermanfaat. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.